Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, teman-teman barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini, pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari judul yang baru, yaitu Adabul Majlis. Judul yang baru ada Adabul Isti'dzan. Adabul Isti'dzan, adab-adab dalam meminta izin. Penulis, teman-teman barakallahu fikum, membawakan sebuah dalil, ya, firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur. Surat An-Nur ayat yang ke-27. Beliau membawakan dalil tentang judul ini, terkait judul ini. Ya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat yang ke-27. Bisa dilihat oleh teman-teman. Surat An-Nur ayat yang ke-27. Di sini Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyeru kepada mereka orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada mereka orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk suatu rumah, janganlah kalian masuk kepada rumah yang mana rumah tersebut bukan rumah kalian. Ya. Hatta tasta'nisu, sampai kalian ini diberikan izin. Ya, diberikan izin untuk masuk, wa tusallimu ala ahliha, dan hendaklah kalian memberikan salam kepada penghuninya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi tentang masalah adab meminta izin ini pada surat An-Nur yang ayat 59. Ayat ke-59 surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dinu kama sta'adzana alladziina min qablihim." Allah Subhanahu wa taala mengabarkan atau memberikan bahwa apabila anak-anak dia sudah sampai, anak-anak yang kalian miliki sudah sampai usia hulum, usia yang balik, ya, oleh stadium, maka hendaklah mereka ini anak-anak meminta izin, ya, kepada kamu. Artinya kalau dia mau masuk ke kamar orang tuanya, maka anaknya diberikan pengajaran agar dia ketika masuk ke kamar orang tuanya, ya, hendaklah dia meminta izin. Wa idza balagha al-atfal, apabila anak-anak di antara kalian sudah menyampai pada usia balik, maka hendaklah dia meminta izin. Ya, ketika mau masuk, mau baik itu masuk ke dalam kamar orang tua, masuk kepada kamar kakaknya, adiknya, ya, yang mana dia sudah balik, maka hendaklah dia meminta izin. Kama sta'adzana alladziina min qablihim, sebagaimana pula orang-orang sebelum mereka ini mereka meminta izin. Dan ini merupakan sebuah adab, ya. Seseorang ketika dia mau ke rumah orang lain, maka hendaklah dia meminta izin untuk masuk dengan cara mungkin mengetuk-ketuk pintunya. Nanti akan dibahas oleh hadis selanjutnya. Hadis yang lain, ya, atau hadis yang menjelaskan tentang adab meminta izin, itu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu.
Di sini Jabir berkata, aku menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membayar hutang, ya, dengan membayar hutang yang dimiliki oleh ayahku. Ataitu Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam fidain karena ala abi. Aku datang ke rumah Nabi dengan membawa hutang yang mana itu milik dari hutang tersebut adalah hutang ayahku. Fadaqabtu lebab, kemudian aku pun mengetuk pintunya. Ya, Jabir radhiyallahu anhu mengetuk pintu kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar rumahnya diketuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man hada? Siapa itu?" Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa itu?" Maka Jabir berkata, "Aku atau saya." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa itu?" Maka Jabir menjawab, "Saya." Faqala ana. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, saya. Karena hukariha, seakan-akan Nabi ini dia tidak menyukainya. Ya, ini diantara adab teman-teman barakallahu fikum ketika kita ya datang ke rumah orang atau ada orang yang datang ke rumah kita, tidak mengapa kita sebutkan siapa di luar, maka ketika ditanya siapa di luar, maka jawablah fulan, ya. Misalkan namanya Muhammad, saya Muhammad putranya fulan, ya, disebutkan. Tidak boleh dia mengatakan saya, walaupun itu ya sudah saling kenal, ya, sudah saling kenal. Karena yang demikian itu perbuatan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukainya. Selanjutnya teman-teman, hadis dari Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ju'ilal isti'adzanu min ajil basar. Sesungguhnya ya diadakannya meminta izin itu untuk ya untuk untuk diberlakukan karena pandangan. Ini hadisnya sebenarnya panjang. Ya, diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad, ya, bahwasanya ada orang yang dia itu mengintip kediaman Nabi, mengintip rumah Nabi SAW, mengintip rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika itu Nabi sedang dalam keadaan bersisir, ya, sedang dalam keadaan bersisir. Nah, kemudian ketika itu ya saat menceritakan ada seorang laki-laki yang dia mengintip, menengok atau mengintip, melihat dalamnya rumah. Nah, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang berada di kamarnya dan sedang membawa sisir karena untuk menyisir rambutnya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad, maka Nabi mengatakan, sekiranya aku tahu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lau a'lamu annaka tanzuru la ta'antu bihi bi ainik inna maju'ilal isti'dzan min ajli basar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya aku tahu bahwa engkau ini mengintip, padahal Sahal bin Sa'ad menceritakan, tapi Nabi mengatakan, memberikan suatu perumpamaan, sekiranya aku tahu bahwa engkau ini mengintip, sungguh aku akan mencolok kedua matamu. Ya, sesungguhnya meminta izin itu diberlakukan karena pandangan. Ya, makanya teman-teman, barakallahu fikum, ketika kita berkunjung ke rumah teman, saudara, tidak dianjurkan ataupun salah
suatu perbuatan yang menyelisihi sunnah, bahkan tidak beradab, ketika dia berkunjung kepada rumah orang lain, dia mengintip, ya, mengintip jendelanya, ada orang nggak di dalam, ya. Ini tidak dibolehkan, dan ini adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela. Bahkan Nabi SAW tidak menyukainya. Ya, jadi tidak boleh mengintip-mengintip. Dan juga kalau ketika kita bertamu, sebagian ulama juga menjelaskan ketika kita bertamu, alangkah baiknya posisi kita itu tidak langsung berhadapan kepada ya ketika kita di depan pintu kan ya bertamu, maka sebaiknya kondisi atau keadaan badan kita itu tidak berhadapan langsung dia kepada dalam rumah. Ya. Jangan seperti itu. Kalau bisa dia menyisip, pinggir, ke pinggir, tidak langsung ketika dibuka pintunya itu langsung ke dalam, terlihat dalam rumah. Ini diantara adab itu, diantara adab bertamu. Ketika misalkan kita ketok-ketok pintu, assalamualaikum, kemudian posisi badan kita yang bertamu, ya tidak boleh itu ya di depan pas pintunya. Sebaiknya kita ada di samping pintu tersebut atau terhalang. Ya, seperti itu. Nah, ini adab. Kenapa? Karena dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Nabi yaitu mengintip-intip. Ya, mengintip-intip. Kemudian hadis dari Quldah, hadis dari Quldah bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sahabat Quldah ini radhiyallahu anhu, beliau pernah datang kepada Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi SAW. Dakhaltu alaihi wa lam usallim. Kemudian aku pun masuk ya. Kemudian aku pun masuk ke dalam kediaman Nabi. Quldah ini, Quldah bin Hanbal radhiyallahu anhu, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak mengucapkan salam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat demikian, maka Nabi mengatakan kepadanya, irji', ya, kembali lagi. Disuruh untuk keluar lagi. Irji', keluar, faqul assalamualaikum. Adukul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, keluarlah engkau dan ucapkanlah salam, assalamualaikum, kemudian apakah saya boleh masuk? Nah, ini diantara adab meminta izin. Nah, ya seperti misalkan ada orang sedang dia ada keperluan kepada temannya, kepada saudaranya, maka ketika dia sampai kepada rumahnya, jangan langsung masuk, walaupun misalkan itu saudara kandung, kakak atau adik. Akan tetapi ketuk-ketuk dulu aja. Assalamualaikum, boleh masuk nggak? Kalau sekiranya kata kakak kita, kata adik kita, silakan. Atau mungkin kata teman kita, ahlan, tafadhol, masuk. Ya, maka ini kita diizinkan untuk masuk. Sebagaimana kejadian Quldah bin Hanbal, yang mana dia masuk kepada kediaman Nabi SAW tanpa mengucapkan salam. Kemudian Nabi usir. Ya, Nabi usir lagi. Keluar kamu, kemudian ucapkan salam. Assalamualaikum, kemudian katakan olehmu, apakah saya boleh masuk? Kemudian teman-teman, barakallahu fikum, selanjutnya yakni hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji'." Ya. Di sini teman-teman, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian meminta izin sebanyak 3 kali, namun belum diizinkan oleh orang tersebut, maka hendaklah dia pulang. Maka hendaklah dia kembali, artinya dia pulang.
Misalkan dia berkunjung ke suatu rumah, dia sudah mengucapkan assalamualaikum dan sudah mengetuk-ngetuk pintunya, ya, dan dia lakukan itu sebanyak 3 kali, maka jangan diam di tempat itu, jangan diam di depan rumahnya. Artinya mungkin orang yang di dalam, yang dikunjungi sedang istirahat yang pertama, yang kedua mungkin sedang tidak mau dikunjungi, dan dia punya hak, walaupun misalkan dia ada di dalam rumah, kita tahu orang tersebut ada di dalam rumahnya, ya. Tapi ketika kita ketuk-ketuk mengucapkan salam, pertama kita ucapkan salam, lalu ketuk-ketuk, kemudian kita diam dulu sejenak, ya, kemudian kita tertutup kembali dan mengucapkan salam, ya, sudah 2 kali, kemudian diam dulu sejenak, kemudian yang ketiga kalinya kita ketuk-ketuk dan dia tidak membuka atau mengizinkan kita masuk, maka yang disunahkan sebagaimana yang diajarkan Nabi adalah kita pulang kembali. Mungkin besoknya lagi seperti itu kita lakukan. Yang penting sudah 3 kali kita meminta izin tidak dibukakan atau tidak dipersilahkan oleh penghuni rumah tersebut, maka kita pulang. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita. Kadang ada orang ya sudah 3 kali ketuk-ketuk, dia nggak ada izin, dia tongkrongin, dia diam sampai orang tersebut keluar rumah, ya, untuk menagih hutang misalnya. Ya, ya seperti itu. Ya. Nah ini tidak dibenarkan sebenarnya, tidak dibenarkan. Kalau sekiranya dia ingin menagih hutang, ya dia harus melakukan adab-adabnya dalam berkunjung, yaitu dia mengucapkan salam, kemudian dia minta izin. Ketika sudah 3 kali dia meminta izin, tidak, ya lantas tidak disambut juga, tidak diizinkan, maka hendaklah dia pulang ke rumahnya. Jangan ditongkrongin, walaupun orang yang dikunjungi oleh kita dia punya hutang, apa besok lagi, kapan lagi. Nah begitu juga teman-teman barakallahu fikum, ini berlaku juga ketika kita di dalam menelpon, ya sama juga menelpon kepada orang, ya kita tahu orang ini aktif, HP-nya aktif, WhatsApp-nya aktif, tapi ketika ditelepon, ya orang ini nggak angkat-angkat. Ya pertama dia nggak angkat-angkat, yang kedua ditelepon lagi dia nggak angkat lagi, yang ketiga dia telepon nggak diangkat lagi, udah selesai. Ya jangan terus-terusan, cukup selesai. Begitu pula ini, ya itu kan sama juga dengan meminta izin untuk telepon, sama dengan kondisinya ini. Ya ketika kita berkunjung untuk meminta izin masuk ke rumahnya, maka ucapkan salam sebanyak 3 kali atau dengan meminta izin sebanyak 3 kali. Kalau misalkan tidak diizinkan, ya kita pulang, tidak memaksakan. Baik. Dan penjelasan singkat dari penulis bahwasannya meminta izin adalah bagian daripada adab-adab Islam, yang mana Islam ini mendorong dan menganjurkan untuk melakukannya. Kenapa? Karena meminta izin ini terdapat di dalamnya yaitu menjaga aurat manusia dan juga menjaga perkara-perkara yang khusus yang dimiliki oleh mereka. Ini makanya penting sekali kita meminta izin dalam segala hal. Ya, misalkan kakaknya, adiknya ada keperluan kepada kakaknya di ruangan kamarnya ataupun di rumahnya, ketuk-ketuk minta izin. Ya, izin dengan assalamualaikum. Ataupun anak kepada orang tuanya. Dan sebaliknya juga, ya, tua pada anaknya. Ketuk-ketuk. Ini hadisnya umum. Assalamualaikum, nah ayah boleh masuk. Oh ya silakan ya masuk. Nah seperti itu. Kenapa sebabnya? Karena sebabnya bisa menjaga aurat yang ada pada orang tersebut. Mungkin dia sedang apa ya, untuk supaya dia terjaga auratnya. Dan juga untuk menjaga urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Ya,
pribadi. Mungkin dia nggak mau diketahui, maka dari itu ya dia harus minta izin. Dan syariat ini subhanallah sangat mulia ya. Ya, menjaga perkara-perkara privasi orang, privasi dijaga oleh syariat. Nah inilah fungsinya meminta izin. Wa yusra'ul istidhanu thalatha marrat, dan juga kata beliau penulis sini bahwasannya meminta izin ini disyariatkan itu sebanyak 3 kali. Bidakil bab, dengan cara mengetuk pintu, ya, dengan mengucapkan assalamualaikum, dan apa, meminta izin untuk masuk. Bolehkah saya masuk? Fa in udzina lahu wa illa yarji. Maka apabila dia diizinkan, maka masuk boleh, silakan. Tetapi apabila dia tidak diizinkan, maka wajib bagi dia untuk pulang. Wajib bagi dia untuk apa? Pulang. Nggak perlu dia tunggu-tunggu lama-lama. Ya ngapain juga nunggu lama-lama? Yang menunggu orang yang dia tidak mengizinkan kita untuk masuk, nggak perlu lama-lama. Ya, kita pulang. Ya, kita pulang dari hal tersebut. Ya. Dan tidak boleh kita tambah lagi, tidak dibenarkan kita untuk menambah meminta izin sebanyak lebih dari 3 kali. Ya, kita tidak dibenarkan. Karena di sini hadisnya menunjukkan 3 kali sudah cukup. 3 kali sudah cukup. Ya, wala yazidu an thalath, dan tidak ditambah meminta izinnya dari 3 kali. Kemudian teman-teman barakallahu fikum, selanjutnya poin yang bisa kita ambil dari pembahasan ini terkait hadis di atas dan tema di atas. Yang pertama kata penulis al-amru bil istidhani qabla dukhulil buyut, yaitu perintah ya meminta izin sebelum masuk ke dalam rumah. Ini perintah dari syariat. Ya, artinya kalau perintah ya suatu ketetapan syariat. Suatu ketetapan syariat. Maka harus kita meminta izin kepada orang yang ada sedang di dalam ruangan ataupun di mana saja. Ya, minta izin. Di sini perintah meminta izin sebelum dia masuk rumah. Atau masuk kamar ya, ketika ada kamar orang lain, kita mau masuk ke kamarnya, minta izin dulu. Kemudian yang kedua, anna sunnata idza qila lil musta'dzin man anta. Termasuk dari sunnah. Ketika orang yang meminta izin itu ditanya siapa di luar, ya, siapa di luar, maka hendaklah dia jawab namanya dengan jelas. Ya, nggak boleh dia menjawabnya saya, anak, ya, anak misalkan, saya, aku, ya. Akan tetapi dia jawab dengan namanya yang jelas. Siapa di luar? Misalkan Muhammad putranya Ahmad. Seperti itu. Kurang jelas lagi misalkan Muhammad putranya Ahmad yang ada di jalan ini. Ya. Ditanya, dijawab dengan sejelas-jelasnya. Ketika sahibul bait, orang yang di dalam rumahnya, penghuni rumahnya menanyakan tentang siapa di luar. Jangan kita jawab anak, ya kita jawab saya ataupun aku. Ini tidak dibenarkan. Selanjutnya, poin selanjutnya teman-teman, annal istidhan yakunu salasa marrat fa in udhina wa illa falyarji' al musta'dzin. Bahwasannya meminta izin ini itu dilakukan dengan 3 kali. Ya, dengan 3 kali. Maka apabila diizinkan, silakan dia untuk masuk. Kalau tidak diizinkan, maka hendaklah dia pulang. Tidak menunggu. Ini bab atau pasal pembahasan yang pertama tentang adab-adab meminta izin. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik teman-teman, inilah yang bisa disampaikan ya jamaah ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Semoga senantiasa kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.